Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa ya. Ya, Andi silakan. Baik, terima kasih Andi. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Pada materi kita sebelumnya kita telah mempelajari mengenai teks prosedur. Baik, pada pertemuan ini sebelum Ibu memulai mengenai teks eksposisi, Ibu akan meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita pelajari. Jadi silakan buka buku kalian. Ibu minta kepada kalian semua untuk memperhatikan Ibu dan fokus pada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Baik, silakan. Nah, setelah kalian membaca, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Sekaligus Ibu akan bertanya mengenai pemahaman kalian setelah membaca buku mengenai teks eksposisi ya. Baik, siapakah yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, kalau begitu Ibu minta kepada baiklah ketua kelas dulu. Andi silakan, mohon bantu Ibu jelaskan mengenai apa itu teks eksposisi. Silakan ya. Wah, bagus sekali Andi. Soalnya Ibu akan meminta kepada siapa ya? Oke, Sinta. Tolong bantu Ibu. Apa itu teks eksposisi? Ayo, jangan dibuka bukunya ya. Wah, bagus sekali Sinta. Nah, anak-anak semua, setelah kalian membaca dan memahami mengenai teks eksposisi tersebut, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks eksposisi. Setelah itu kita akan membentuk kelompok kecil untuk membahas diskusi kelompok ya. Jadi mengenai teks eksposisi adalah teks karangan yang berisi gagasan dan juga fakta. Selain itu, teks eksposisi ini juga memiliki struktur, ciri-ciri, kebahasaan, seperti itu juga ya. Nah, mengenai struktur dari teks eksposisi itu apa aja sih? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Iya, Dika silakan. Iya benar, ada yang bisa menambahkan lagi jawaban dari Dika? Iya Anita. Iya, bagus sekali Dika dan Anita, terima kasih ya. Jadi, struktur dalam teks eksposisi itu terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Hal ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membentuk teks eksposisi. Selanjutnya ada juga mengenai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini apa aja sih? Siapa yang bisa bantu Ibu ya? Wah, ketua kelas kita lagi nih. Ayo, apa nih? Iya, benar. Selanjutnya ada lagi yang bisa menambahkan atau ingin mengatakan bahwa ih bukan Bu, masih ada yang lain kayak gitu. Seperti itu siapa lagi? Iya, silakan nih dia. Iya, jawaban kalian juga berdua benar kok ya. Jadi, ciri-ciri itu dari teks eksposisi yang pertama adalah memakai bahasa baku dan diterangkan secara jelas dan padat. Yang kedua, menjelaskan mengenai informasi pengetahuan. Selanjutnya juga mengenai informasi yang mengajak secara kita itu kita diyakinkan untuk mengikuti mengenai teks eksposisi tersebut. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa ini ada apa aja ya? Nih, Ibu akan berikan satu contoh. Gaya bahasa itu terdiri mengenai kata-kata atau teknis atau peristilahan. Nah, contohnya seperti apa tuh? Coba, siapa yang bisa tahu? Apa aja mengenai peristilahan? Peristilahan. Ya, anak-anak, peristilahan. Ayo, siapa yang bisa? Iya, Andi, silakan. Duh, ketua kelas ini sangat pintar sekali ya. Wah, iya benar sekali Andi. Nah, selain itu kita juga ada menggunakan kata-kata penghubung argumentasi atau klausal. Nah, selanjutnya juga kita menggunakan kata penghubung waktu atau kronologis. Lalu kita menggunakan kata kerja, terus kita juga menggunakan perujukan dan menggunakan kata-kata persuasif. Itu gaya bahasa yang digunakan.
Lalu unsur utamanya apa aja sih Bu dari teks eksposisi ini? Nah, unsur utamanya adalah pendapat, ide atau gagasan yang menyatakan mengenai kejadian tersebut. Atau yang kedua itu bisa fakta. Fakta itu yang benar-benar terjadi, kejadian nyata mengenai cerita atau teks eksposisi tersebut. Selanjutnya, apa aja sih Bu jenis-jenis dari teks eksposisi? Siapa yang bisa bantu menyebutkan? Kok nggak ada yang berani ya? Siapa nih? Oke, Sinta. 2 aja nggak apa-apa. Nah, iya benar. Lalu ada lagi nggak? Iya, Dika. Benar. Nah, kalian tuh benar-benar hebat banget loh, Ibu bangga banget sama kalian. Jadi, jenis-jenis itu ada terdapat jenis teks eksposisi definisi, lalu definisi teks eksposisi proses, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi pertentangan, perbandingan, klasifikasi, berita, dan analisis. Nah, itu jenis-jenis dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok diskusi anak-anak. Jadi silakan bagi kelompok. Untuk satu kelas ini terdiri atas 3 kelompok deh. Kita akan mengadakan diskusi kecil untuk membahas mengenai teks eksposisi. Setelah kita berdiskusi, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan ya. Jadi silakan bagi dulu kelompoknya. Andi, ketua kelas, boleh membantu Ibu untuk membentuk kelompok ya. Baik, karena kalian sudah membentuk kelompok dibantu dengan ketua kelas, si Andi itu. Jadi, sebelum mulai diskusi, Ibu akan mengatakan bahwa kita akan secara tidak langsung berargumen. Kalian menjelaskan apa yang kalian pahami, yang kalian ketahui. Dengan bimbingan Ibu juga, kita akan bersama-sama menemukan kesepakatan mengenai apa itu teks eksposisi. Setelah 3 kelompok sekarang, silakan berkumpul jadi satu. Di sini satu kelompok, di sana satu kelompok, dan di sana satu kelompok ya. Silakan setelah dibagi oleh Andi tadi. Oke. Nah, setelah itu Ibu meminta kalian mengerjakan untuk kelompok 1. Ibu menunjuk kelompok 1 di sini, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 Ibu minta membuat apa saja bagian dari teks eksposisi. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian satu kelompok. Lalu yang kelompok kedua, kalian membahas mengenai kaidah kebahasan dari teks eksposisi. Dari kelompok 3, Ibu minta kalian membuat mengenai struktur teks eksposisi. Silakan kalian kerjakan bersama-sama, diskusikan. Setelah itu kita akan, Ibu akan meminta perwakilan dari setiap masing-masing kelompok untuk berada di depan di samping Ibu. Kita akan melakukan diskusi sesi tanya jawab untuk setiap kelompok ya. Baik, yang pertama Ibu akan meminta untuk kelompok 1 maju ke depan perwakilannya saja. Sudah selesai kan kalian diskusinya ya? Sudah 15 menit. Untuk kelompok 1 siapa yang bisa mewakili? Oh, Nidia dan Ana. Oke, silakan berada di samping Ibu. Kita akan memulai diskusi ya. Baik, Ana dan Nidia, silakan sampaikan apa saja yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai bagian teks eksposisi. Silakan disampaikan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan menanggapi ya. Baik, dimulai. Ya, sudah selesai. Silakan kelompok 2 menanggapi dari kelompok 1. Silakan bertanya. Jangan catat ya anak-anak. Ya, selanjutnya kelompok 3 Ibu persilakan. Jangan lupa dicatat ya. Ya, sudah. Berarti kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bertanya. Silakan Nidia dan Ana diskusikan dengan kelompok, lalu jawab pertanyaannya ya. Baik. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok kelompok 2. Silakan Nidia dan Ana jawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Lalu langsung ke kelompok 3. Oke, silakan. Untuk sesi tanya jawab nanti saja ya, Ibu akan berikan waktunya. Silakan dijawab. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2, kelompok 3 silakan menanggapi apakah ada yang kurang dari kelompok 1 atau ada
ada yang ingin dipertanyakan kembali kepada kelompok 1? Ya. Oke. Jadi belum ada ya. Nah, Ibu dapat menyimpulkan silakan ditutup dulu kelompok 1. Ya. Terima kasih ya kelompok 1. Oke, Ibu akan dapat menyimpulkan bahwa teks eksposisi ini memiliki bagian-bagian seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Terdapat struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, unsur utama, dan jenis. Untuk hal-hal tersebut akan dapat lebih dijelaskan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 nanti mengenai kaidah kebahasaan dan struktur teks eksposisi. Nah, karena waktu kita yang kurang memadai, jadi Ibu akan mengakhiri diskusi kita pada pertemuan kali ini. Diskusi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 akan dilanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Jadi harus lebih paten lagi mengenai jawabannya supaya tidak dapat sanggahan atau pertanyaan yang sulit untuk kalian jawab. Oke? Baik, terima kasih kepada kalian semua. Silakan rapikan bukunya. Baik, terima kasih anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini kalian sangat hebat dalam mengerjakan tugas-tugas. Oh iya, Ibu tidak memberikan tugas ya untuk pertemuan kali ini. Tugas akan Ibu berikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum itu Ibu akhiri dengan berdoa. Silakan mengucapkan hamdalah ya. Baik anak-anak, selamat sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih.